semangat untuk melakukan salah satu ibadah yang amat sangat agung, yaitu ibadah menuntut ilmu. Semoga dengan semangat ini menjadi satu indikasi Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki kebaikan dan menghendaki kita untuk menjadi orang-orang baik. Dan semoga kita semua termasuk di antara yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikan dia paham dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia cinta dengan ilmu, cinta dengan majelis ilmu. Dan tidaklah kita menghadiri majelis-majelis seperti ini kecuali karena kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, meniti jalan kehidupan ini demi menggapai surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Apa yang kita lakukan adalah upaya kita untuk menuju surga tersebut, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan selesaikan tafsir surat Al-Fatihah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai masuk di ayat yang ke-6. Kita insyaallah akan lanjutkan ayat ke-6 dan ayat ke-7. Kemudian pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan dengan tafsir surat-surat yang lain yang kita awali dengan surat-surat pendek. Di dalam ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentu kita sudah pernah membahas tentang perbedaan pendapat para ulama terkait dengan ayat-ayat di surat Al-Fatihah ini. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ada yang mengatakan ini ayat ke-5, ada yang mengatakan ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim artinya adalah sebuah doa yang dipanjatkan oleh setiap muslim untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina ya Allah, tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ihdina di sini adalah satu permohonan yang kita ulang-ulang permohonan ini kepada Allah Subhanahu wa taala minimal sehari berapa kali? 17 kali. Dan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya sampai kepada ayat ini, di sini sebenarnya ada satu pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita bagaimana caranya kita meminta kepada Allah. Jadi di ayat-ayat sebelumnya kita menyebutkan tentang pujian-pujian. Kita memuji Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha terpuji. Allah terpuji sifat-sifatnya, Allah terpuji nama-namanya, Allah terpuji segala perbuatannya. Kita juga mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Rabbul Alamin, Rabb rububiyah, memiliki sifat rububiyah. Allah adalah zat yang menciptakan, Allah adalah zat yang memberi rezeki, Allah adalah zat yang mengatur alam semesta, Allah adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Kita juga mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengasih, yang tidak memiliki kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian kita juga ikrarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah
yang merajai hari kebangkitan. Sampai kemudian di titik di tengah-tengah kita mengikrarkan bahwasanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah, sebagaimana juga hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Dan kemudian permohonan pertolongan tersebut kita ungkapkan dengan doa yang sangat agung ini. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi di sini ada satu faedah yang dijelaskan oleh para ulama, kalau kita meminta kepada Allah ada adabnya, ada tata caranya agar apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala itu terkabulkan. Kita berusaha untuk membuat Allah suka dengan kita, Allah cinta dengan kita, Allah ridho dengan kita. Di antara caranya adalah dengan kita memuji, menyebutkan nama-nama Allah yang indah, sifat-sifat Allah yang mulia. Jangan menuju langsung, ya Allah saya minta jodoh, ya Allah saya minta uang, ya Allah saya minta mobil dan sebagainya. Ini kurang beretika di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihdinas siratal mustaqim adalah permintaan yang paling agung yang diminta oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu permintaan hidayah. As-sirat al-mustaqim ini nanti kita akan sedikit membahas tentang perbedaan pendapat para ulama apa makna as-sirat al-mustaqim. Tetapi secara umum dari perbedaan redaksi para ulama ketika memaknai as-sirat al-mustaqim semuanya kembali kepada satu makna sebenarnya, yaitu Islam atau mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa tetap berada di atas Islam, untuk selalu bisa berusaha mengikuti Al-Quran Al-Karim dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya, ayat ini kan turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berada di atas hidayah, sudah beragama Islam, bahkan juga adalah Nabi yang mengajarkan Islam. Tetapi kenapa beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hidayah? Ya Allah, berilah kepada kami hidayah. Bukankah Rasulullah SAW sudah mendapatkan hidayah? Atau pertanyaan itu juga kepada kita insya Allah semuanya sudah Islam, sudah Muslim, sudah berada di atas hidayah, dan semoga hidayah ini senantiasa kita pegang teguh. Tetapi kenapa kita diperintahkan untuk selalu meminta hidayah ini di setiap sholat kita? Ihdinas siratal mustaqim. Maka kata para ulama, yang pertama, makna ihdinas siratal mustaqim di sini ay zidna fil hidayah. Maksudnya adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan tambahan hidayah kepada kita. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah beragama Islam, kita sudah mendapatkan hidayah, kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa melaksanakan amalan-amalan ketaatan. Tetapi hidayah Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Maka doa kita ihdinas siratal mustaqim artinya kita meminta tambahan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita semakin kuat, agar Islam kita semakin kokoh, agar amal-amal ibadah yang kita lakukan semakin sempurna dan semakin banyak. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ihdinas siratal mustaqim ay tsabbitna ala hadhihi hidayah. Al-hidayah ila siratal mustaqim. Maksudnya adalah kita memohon kepada Allah, ya Allah, teguhkanlah. Sabitnya artinya kuatkanlah, teguhkanlah kami berada di atas hidayah ini. Alhamdulillah kita semua berada di atas hidayah, berada di atas Islam, berada di atas sunnah. Tetapi kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita. Betapa banyak orang-orang yang mungkin dari kecil Islam, tapi kemudian sebelum meninggal dunia ternyata murtad kepada dunia.
tidak sedikit di antara mereka ketika meninggal dunia mereka ternyata menyimpang dari hidayah ini waliyadzubillah. Makanya kita diperintahkan untuk terus menerus meminta hidayah, artinya kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hidayah ini sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Karena selama kita hidup kita tidak akan mungkin bisa terlepas dari fitnah, dari godaan syaitan, baik setan jin maupun setan manusia, sehingga kita belum aman sampai benar-benar kita meninggal dunia dalam keadaan istiqomah husnul khatimah. Makanya kita terus-menerus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan dan mengokohkan hidayah ini. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian berusaha untuk istiqomah. Dan di antara upaya yang bisa istiqomah adalah terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah ini adalah satu hal yang amat sangat berat atau sangat berat? Sangat berat sekali. Istiqomah itu bukan perkara yang mudah. Kita ketika kemarin Ramadan, sekarang sudah di penghujung Syawal ya, tapi masih bagian betapa indahnya kita bisa beribadah di dalam bulan Ramadan. Kita kalau melihat dan mendidik diri kita, kira-kira sama nggak antara ibadah kita di dalam bulan Ramadan dengan ibadah kita selepas Ramadan? Apa tambah meningkat setelah Ramadan? Meningkat atau menurun? Menurun atau terjun? Itu kita rasakan. Dan sebenarnya ini adalah satu hal yang wajar, karena Ramadan berbeda dengan bulan yang lainnya. Ramadan memang dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suasana yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di dalam bulan Ramadan Allah membuka pintu surga, Allah menutup pintu neraka. Ada panggilan-panggilan ketaatan yang membisiki diri kita. Jadi seakan-akan memang Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah Ramadan, di sini kita dipermudah, mudah untuk melakukan ibadah, nikmat untuk melakukan taat. Setelah Ramadan usai, ternyata banyak di antara kita yang justru kesulitan untuk mempertahankan ibadah yang di dalam bulan Ramadan kita bisa melaksanakannya dengan semangat, dengan penuh nikmat. Maka di antara yang dinasihatkan oleh para ulama, kalau selepas bulan Ramadan itu turun iman kita, turun frekuensi ibadah kita, itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika turunnya itu terjun payung atau anjlok. Kalau listrik itu apa? Jeglek, langsung mati waliyadzubillah. Padahal kita yakin bahwasanya Allah yang kita sembah di dalam bulan Ramadan sama dengan Allah yang kita ibadahi di dalam bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram sampai Ramadan lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah menasihati kita, wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan sampai kita itu jadi seperti seorang wanita. Ya, jadi di zaman Rasulullah itu ada seorang wanita. Mohon maaf, wanita ini wanita gila. Ya karena wanita gila ya bebas dia mau melakukan apa saja. Nah, keunikannya wanita ini di pagi hari itu mengumpulkan benang, kemudian dibentuk satu persatu sampai sore sampai jadi kain. Sudah sore jadi kain, kemudian dirobek lagi, berantakan lagi. Besok hari seperti itu lagi, mengumpulkan lagi, dipisah, disulap, jadi kain, kemudian dirobek lagi. Seperti itu terus-menerus sampai kemudian ini dijadikan perumpamaan oleh
Al-Qur'anul Karim, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kalian itu menjadi seperti wanita ini yang sudah bagus-bagus meminta membuat kain yang sangat bagus bisa dipakai, tapi kemudian dicarai mereka kembali, dirusak kembali. Itu perumpamaan seperti orang-orang yang di dalam bulan Ramadan berusaha untuk membungkal imannya, berusaha untuk menyulam imannya, berusaha untuk menyempurnakan imannya. Setelah bulan Ramadan selesai, kemudian iman itu dirusak kembali dengan kemaksiatan dan melakukan perkara-perkara jahiliyah yang meninjauan. Makanya disinilah ikhwatul iman, hafizani wa hafizakumullah, pentingnya kita untuk menjaga keistiqomahan. Dan di antara bentuk untuk menjaga keistiqomahan, di samping doa yang terus-menerus kita ucapkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat kita, juga terus-menerus kita dengan berhenti untuk berada di komunitas seperti ini bersama orang-orang yang sama-sama ingin berusaha istiqomah, karena faedahnya sangat banyak sekali. Kita berkumpul di sini sama-sama ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari ilmu. Ilmu ini adalah nur. Ilmu ini adalah cahaya. Kita ketika jalan di dunia ini, kita membutuhkan cahaya. Orang yang tidak punya ilmu, maka ketika dia menjalani kehidupan di dunia ini, dia akan serampangan karena dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang haram dia lakukan, yang mungkar dia, karena dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Makanya ini adalah sebagai senjata kita untuk kita bisa istiqomah. Di samping itu, ketika kita berkomunitas dengan orang-orang saleh, maka itu insya Allah akan menjaga kesehatan kita. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kunu ma'as shadiqin. Berusahalah kalian selalu bersama dengan orang-orang yang jujur di dalam keimanan mereka. Di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Kita berusaha untuk menyabarkan diri kita bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang berusaha untuk istiqomah. Karena hati kita ini lemah, hati kita sangat mudah untuk terpengaruh. Maka kita buat agar hati kita terpengaruh dengan yang baik-baik. Maka carilah komunitas yang baik agar hati kita terpengaruh dengan kebaikan orang-orang yang berada di sekitar kita. Makanya di dalam satu perkataan orang Arab mengatakan as-sahibu sahih, bahwasanya sahih, teman itu sahih, dia pasti akan menyeret kepada apa? Kalau teman kita baik akan menyeret kepada kebaikan, tapi kalau teman kita buruk akan menyeret kepada keburukan. Jadi ini yang akan mempengaruhi kebaikan kita adalah ketika kita berkomunitas dengan orang-orang yang baik. Di samping itu, kita akan saling doakan di dunia dan kita akan saling memberi syafaat insya Allah di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jadi manfaat kita punya teman orang soleh, punya komunitas orang baik itu bukan hanya di dunia. Di dunia jelas insya Allah kita bisa saling membantu, saling menolong, saling menasihati, saling mengingatkan, saling mendoakan. Di akhirat lebih besar daripada itu, akan saling memberi syafaat. Karena orang masuk surga itu ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk di antara mereka. Ada yang masuk surga melalui hisab, tetapi selamat, maka dia akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang masuk surga karena syafaat. Asalnya dia harusnya masuk neraka,
syafaat ini mereka dikeluarkan dari neraka. Dalam sebuah hadis yang sangat makna, Rasulullah SAW pernah mengatakan, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, sampai ketika orang-orang beriman sudah terbebas dari neraka, artinya sudah selesai melewati neraka. Karena kita semua pasti akan melewati neraka, cuma tidak lewat di nerakanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minkum illa waliduha, tidak ada seorang pun di antara kalian pasti akan melewati neraka. Maksudnya melewati neraka apa? Melewati sirat. Sirat yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka. Kita semua pasti akan melewati sirat di atas neraka yang ujungnya nanti adalah surga. Nah, ketika melewati sirat itu kita akan melewati sesuai dengan amal kita masing-masing. Karena di situ nanti sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sirat itu memiliki sifat dia sangat gelap sekali. Makanya kita butuh cahaya, dan disinilah kita mencari cahaya tersebut. Sehingga ketika kita bisa menemukan cahaya di dunia, ya karena nanti ketika melewati sirat yang gelap kita mendapatkan cahaya itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ada cahaya yang menunjukkan jalan di sirat di depan dan di sebelah kanannya. Sangat licin. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, lebih daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, madhabatul musillah, miring dan sangat mudah menggelincirkan orang. Ditambah lagi wa alaiha khawatif al-khalid. Di sirat itu nanti ada besi-besi pengait, ada kawan-kawan berduri yang digunakan oleh para malaikat untuk mencari mangsa orang-orang yang lewat di atas sirat tersebut. Disinilah nanti kita akan bisa benar-benar merasakan bahwa amal ibadah yang kita lakukan akan sangat berfungsi. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang melewati sirat sesuai dengan amal mereka. Ada yang melewatinya seperti kedipan mata, ada yang melewatinya seperti kilat, ada yang melewatinya seperti angin, ada yang melewatinya seperti naik kuda kencang, ada yang melewatinya seperti naik onta, ada yang melewatinya dengan berlari, ada yang melewatinya dengan berjalan, ada yang melewatinya dengan gesok. Tapi sampai akhirnya selamat juga. Ada yang sampai dia kemudian tidak bisa berhasil melewatinya dan dilempar ke dalam api neraka. Nah, kata, dan ini semuanya akan dilewati oleh orang-orang beriman. Kalau orang-orang kafir langsung masuk neraka. Kata Rasulullah SAW, sampai ketika orang-orang beriman ahli surga itu sudah melewati sirat, berarti sudah bebas dari neraka, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Ketika mereka masuk surga, kata Rasulullah SAW, ternyata mereka akan mengingat dengan teman-teman yang pernah menjadi komunitas teman dekat ketika di dunia. Mereka masuk surga, mereka tidak mendapati sebagian teman-teman mereka. Di mana fulan, di mana Alan yang dulu pernah sholat, pernah puasa bareng, pernah tarawih bareng. Kemudian dia berlapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ Rasulullah SAW mengatakan, jadi orang-orang beriman ini benar-benar berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman-temannya diselamatkan dari api neraka. Karena mereka tidak mendapat teman-temannya di surga. Maka mereka lapor kepada Allah, ya Allah, di manakah teman-teman kami? Kunna mustaqim yasukun, kami yasukuna ma'ana, yasukuna ma'ana, wa yuhibbuna ma'ana. Dulu ketika di dunia satu saf, dulu ketika di dunia satu majlis, dulu di samping kanan kiri saya. Dulu ketika dunia sholat bareng, ketika di dunia puasa bareng, nanti tidak ada di surga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah di neraka. Akhriju man araftum minan nar. Lihat di neraka, kalau kalian mendapati di neraka ada teman-teman yang kamu kenal, silakan ambil dan keluarkan dari neraka. Maka mereka pun lihat di neraka, ternyata
dikeluarkan, ada pula dikeluarkan, ada pula dikeluarkan, sampai kata Rasulullah SAW, hatta yukhruju khalqan katsiran, sampai mereka berhasil untuk mengeluarkan manusia teman-teman yang pernah mereka kenal yang sangat banyak sekali. Ini di antara manfaatnya punya teman saleh. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, istaghfiru min al-asdiqa as-salihin, perbanyaklah kita memiliki teman-teman yang saleh, fa inna lahum syafa'ah yaumil qiyamah, karena teman saleh itu akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Jadi kalau kita punya teman saleh, pertahankan baik-baik, gigit dengan gigi, jangan digigit beneran. Artinya jangan sampai kita melepas teman yang soleh ini, karena dia bermanfaat untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang akan masuk surga, siapa di antara kita yang akan memberikan syafaat atau diberi syafaat. Maka Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala itu dengan ketawaduan beliau itu pernah mengatakan kepada jamaahnya, wahai murid-muridku, wahai jamaah, kalau nanti kalian masuk surga, ternyata kalian tidak mendapati Ibnu Jauzi di surga, lapor kepada Allah dan bilang kepada Allah bahwasanya kalian pernah kenal saya. Kita pernah satu bermajlis bersama, pernah satu majlis, dan kita kepada Allah agar Allah mengeluarkan saya dari masukkan ke dalam surga bersama kalian. Masya Allah. Maka anda juga sampaikan kepada antum, kalau misalnya nanti na'udzubillah kalian masuk surga dan tidak mendapati anak, mintalah kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk ahli surga semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudara iman hafizani wa hafizakumullah, ini di antara upaya kita untuk bisa istiqomah. Bahwa karena begitu sulitnya istiqomah, kita perlu orang-orang yang bersama kita untuk saling membantu, saling mendoakan, saling mengingatkan. Karena teman itu atau orang itu memang ada orang baik, ada orang buruk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi nasan mafatih lil khairi maghaliq lisyarr, wa inna minan nasi nasan mafatih lisyarr maghaliq lil khair. Ada orang yang dia itu menjadi pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan, itu orang saleh. Tapi ada orang-orang yang menjadi pembuka pintu keburukan, penutup pintu kebaikan. Makanya al-mar'u ala dini khalilihi falyatul ahadukum min khalilihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita jangan sembarangan berteman, jangan berteman dengan orang sembarangan. Maka kalau kita ditanya seperti apakah teman yang baik tersebut, teman yang baik adalah teman yang ketika kita dekat dengan dia, kita termotivasi untuk melakukan ketaatan, kita termotivasi dan terdorong untuk melakukan kebaikan. Siapakah teman yang buruk itu? Teman yang buruk itu kalau kita dekat dengan dia, kita terdorong untuk melakukan kemaksiatan, atau kita terdorong untuk menjauhi kebaikan. Dan kita semua insya Allah tahu, kita juga merasa siapa di antara teman kita yang bisa mendekatkan kepada Allah dan siapa teman kita yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwatal iman hafizani wa hafizakumullah, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah itu ada dua, ada hidayah taufik dan hidayah irsyad. Hidayah taufik adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hati-hati hamba untuk menerima kebenaran. Sedangkan hidayah irsyad itu adalah petunjuk atau penjelasan daripada kebenaran tersebut. Dan dua-duanya ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah yang pertama, hidayah taufik, itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada
cintai. Dan syukur Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Hidayah ayat pertama. Ayat yang kedua, Allah berfirman kepada Rasulullah, "Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim." Sungguh engkau wahai Muhammad bisa memberi hidayah kepada orang-orang menuju jalan yang Nah, hidayah yang pertama yang disebutkan oleh Allah di ayat yang pertama adalah hidayah taufik. Dan ini turun ketika Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib itu adalah paman Rasulullah SAW yang sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah sangat mencintai Abu Thalib. Karena Abu Thalib meskipun kafir, dia berada Rasulullah, menolong dakwah Rasulullah. Makanya Rasulullah sangat ingin sekali Abu Thalib itu masuk Islam. Dan sebenarnya Abu Thalib tahu kalau apa yang didakwakan oleh Rasulullah SAW adalah benar, tapi kembali kepada teman yang dulu. Ketika sakaratul maut Abu Thalib, itu ada Rasulullah SAW yang mengatakan, wahai pamanku, qul la ilaha illallah uhajju biha laka 'inda Allah yaumil qiyamah. Ucapkanlah la ilaha illallah, dengan ucapan ini saya akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tapi di situ ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada orang-orang musyrikin Quraisy berkumpul, orang-orang musyrik yang mengatakan kepada Abu Thalib, "Atarghabu an millati jaddika Abdul Muttalib." Wahai Abu Thalib, masa kamu sudah tidak suka lagi dengan ajaran nenek moyang, ajaran kakekmu, ajaran Abdul Muttalib? Setiap kali Rasulullah membisikkan dengan la ilaha illallah, mereka juga membisikkan dengan kalimat tersebut. Sampai akhirnya karena di situ juga ada setan dari kalangan manusia dan juga setan dari kalangan jin, iblis juga datang. Dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib kemudian meninggal dunia dalam keadaan kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau wahai Rasul Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah meskipun kepada orang yang engkau cintai, orang yang engkau harapkan dia masuk surga. Kemudian hidayah kedua adalah hidayah petunjuk. Artinya kita semua bisa memberikan petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk, hadis adalah petunjuk, kajian adalah petunjuk. Petunjuk ini adalah petunjuk yang bersifat penjelasan. Ini jalan yang benar, maka berjalanlah di jalan ini. Ini jalan yang akan menggelincir ke keterangan, maka jauhilah ini. Hidayah seperti ini. Maka ketika kita menyampaikan hidayah atau irsyad, ada orang yang mau menerimanya, ada orang yang tidak menerima, ada yang masuk ke dalam hatinya, ada yang tidak. Karena yang bisa kita lakukan adalah hidayah atau irsyad. Ada hidayah atau taufik, maka itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kehendak Allah, maka kita minta kepada Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Idza kana taufiqu bi yadillah la bi yadil 'abdi fa miftahu du'a wa sidqul luju'i ilaihi wa rahmatu ilaihi." Kalau memang kunci hidayah taufik ini ada di tangan Allah, kita minta kepada Allah. Makanya kita terus ihdinas siratal mustaqim, Kita memohon hidayah taufik ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu terus dilanjutkan sebentar. Oh.
Rasulullah bersabda, "Hadhihi sabili
ini adalah jalanku mustaqimah yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an dini. Jangan mengikuti jalan-jalan yang sangat banyak. Jadi kita berusaha lurus di atas jalan ini sampai akhir, tanpa kita keluar ke kanan, tanpa kita keluar ke kiri. Wa yashmulu dzalika fi ta'ati kulliha wa tarkul manhiyati kulliha. Masuk dalam kategori istiqomah adalah kita berusaha menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak akan mungkin kita bisa istiqomah kecuali kalau kita memiliki ilmu. Karena perintah Allah sangat banyak, larangan Allah Subhanahu wa taala juga sangat banyak. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak akan mungkin kita bisa istiqomah. Nah, kesimpulan dari penjelasan para ulama setelah disebutkan tentang perbedaan redaksi yang disebutkan para ulama ketika menjelaskan as-sirat, ada yang menyebutkan sirat itu Islam, ada yang menyebutkan sirat mustaqim adalah kitab Allah, ada yang menyebutkan sirat mustaqim adalah sunnah Rasulullah, ada yang menyebutkan sirat mustaqim adalah sunnah Rasulullah dan mengikuti dua sahabat terbaik beliau Abu Bakar dan Umar dan seterusnya. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط. Ungkapan-ungkapan para ulama ahli tafsir, baik yang terdahulu maupun yang belakangan, itu berbeda-beda ketika menjelaskan tentang as-sirat. Wa in kana yarji'u hasiluha ila syai'in wahid. Meskipun kesimpulannya semuanya kembali pada satu hakikat. Apa itu? Wa huwa al-mutaba'ah lillah wa lirrasul. Yaitu berusaha untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian dijelaskan dan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apakah jalan yang lurus ini? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka di surga kelak. Siapa mereka? Dengan nabiyyin, para nabi. Was-siddiqin, para siddiqin, orang-orang yang jujur di dalam keimanan mereka. Was-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik baik. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan mereka, jalannya para nabi, jalannya para sahabat, jalannya orang-orang saleh yang dianggap saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam umat ini orang-orang saleh yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Mereka adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah. Dan Allah mengatakan, kalau kalian ingin diridhoi oleh Allah, maka ikutilah orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yaitu para sahabat. Maka ketika kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mengikuti ajaran mereka, mengikuti manhaj mereka, mengikuti cara beragama mereka, bagaimana mereka memahami Al-Quran, bagaimana mereka memahami sunnah, bagaimana mereka mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Jalannya orang-orang yang Allah murkai itu siapa? Itu mereka orang
dalam ayat ini al-maghdubi alaihim. Dan yang paling utama terkena ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka tahu kebenaran. Mereka tahu bahwasanya yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang diajarkan oleh para nabi yang diutus kepada mereka benar. Tapi mereka mengingkarinya sehingga mereka pun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang yang Yahudi dan orang-orang yang memiliki sifat seperti orang Yahudi, tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Walaupun dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Orang yang sesat itu adalah orang yang dia beribadah atau melakukan apapun tapi tanpa dasar ilmu. Hanya modal semangat tetapi tidak punya ilmu. Maka dia pasti akan tersesat. Karena itu tadi al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Kalau dia tidak punya cahaya maka dia pasti akan serampangan, dia pasti akan tersesat. Maka orang yang beribadah tanpa pendasarnya dengan ilmu, maka dia akan terkena ayat ini. Ayat disebutkan oleh para ulama, man abadallah bi ghairi ilmin afsada akthar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka yang akan dia lakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Nah, orang-orang Yahudi itu dia dimurkai oleh Allah, tapi dia juga sesat. Orang Nasrani dia sesat, mereka sesat, tapi juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini disebutkan secara khusus karena orang-orang Yahudi memiliki kekhususan. Mereka itu sesat, tetapi kekhususan mereka adalah mereka suka membantah kebenaran. Mereka suka mengetahui hakikat kebenaran, tetapi mereka meninggalkannya. Demikian juga orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang juga dimurkai oleh Allah. Tetapi ciri utama mereka adalah suka melakukan ibadah tanpa dasar ilmu. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan, "Man harafa minal ulama fa huwa minal maghdubi alaihim." Barang siapa di antara para ulama ada yang menyimpang dari ilmu mereka, menyimpang maksudnya gimana? Tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Wa man harafa minal ubbad fa huwa minal dhalim. Barang siapa di antara ahli ibadah yang menyimpang dari ibadahnya, tanpa dasar ilmu, maka dia termasuk orang-orang yang sesat. Ini secara ringkas makna ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita disunahkan untuk membaca amin dan artinya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Kalimat amin ini disunahkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Meskipun sebagian ulama berbeda pendapat, apakah sunnah ini khusus di dalam sholat atau di luar sholat. Kalau di dalam sholat tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW. Tapi ini bukan kewajiban. Artinya walaupun seandainya kita baca Al-Fatihah tanpa amin tetap sah. Tapi kita meninggalkan sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Karena amin itu sebagai penutup doa kita berdoa kepada Allah agar doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala besar namanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insyaallah kita akan menjadikan membacakan tafsir para ulama